Gelaran Entrepreneur Day 2018 yang diselenggarakan oleh SDIT Alpukon Palembang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman yang ditandai hanya menunjukkan. Selain diadakan bazar, pada acara tersebut juga diadakan beberapa lomba yang diikuti oleh ribuan peserta. Kegiatan ini dipimpin oleh dengan 22 peserta dari Sumatera Selatan. Berbagai sekolah kira-kira 1 sampai 5 sekolah yang diadakan pada kegiatan ini. Melihat tingginya antusiasme siswa dan partisipasi dari peserta, tidak mengherankan agar mengenai ini mendapatkan dukungan dari yayasan Jakarta Profesi. Muhammad Udin Ajak melaporkan. Satu, dua. Yang lain digelur ke galong, biar kedua. Itu kami live ke pakai HP dah tadi. Biar Pak Emil kalau datang bisa nonton beliau. Sudah kami kirim ke beliau.
Sagu cik low cik sagu udah cik sagu cik sagu Bos, ini yang 4 menitnya ini apa ya? Makin dekat kak? Hah? Dekat. Ampun ini. Mulai. Keliling kedua sih, bentar. Keliling ke budak-budak tafis, ke tamu, keliling. Itu memori. Bisa asal deh. Saya lo dong. YouTube ya.
Empat. Angkat depan. Harusnya ya. Iya. Lah, Emang sudah ada live di YouTube pun. Mantep di sini, banyak yang ada. Borong. Ujung ada sini. Ujung ada sini. Pak. lagi Pak. Pas kita injak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati dan anak-anak sekalian, dimohonkan untuk duduk di tempat yang sudah ditentukan. Oke, silakan duduk lah. Ustaz dan Bunda untuk mengkondisikan siswa agar berada di tempat duduknya masing-masing. Ustaz mohon bantuannya untuk para peserta wisuda dan orang tua untuk keluar masuk di pintu yang di belakang sana. Ya, kami minta kerjasamanya kepada Bapak Ibu, tamu undangan dan anak-anak untuk keluar masuk melalui pintu yang di sebelah kanan di belakang. Sementara kepada seluruh panitia untuk melalui pintu yang agak ke depan. Mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian dan Ustaz Bunda untuk
bisa bekerja sama agar acara kita pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Bagi anak-anak yang masih berada di luar, baik siswa takfis yang sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini, silakan duduklah di tempat yang sudah Ustaz Bunda tentukan ya. Itu sudah diberikan nama masing-masing. Silakan duduk di tempatnya karena acara akan kita mulai apabila anak-anak sudah pada tertib dan duduk pada tempatnya. Kepada panitia kami mohonkan untuk standby di posisinya masing-masing dan tolong dilihat sekitar kiri kanan bagi ada tamu undangan yang belum memakai tanda PIN untuk segera menggunakan tanda tersebut karena itu adalah syarat yang masuk di ruangan kita agar acara kita kondusif dan aman. Itu juga kami mengharapkan seperti yang dihimbau oleh Bapak Presiden kita, sebenarnya sudah ada pelonggaran di luar ruangan, tetapi kita berada di dalam ruangan dimohonkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker dan juga mencuci tangan, serta kalau di situ sudah disediakan hand sanitizer untuk membersihkan tangannya. Sekali lagi kami berharap kerjasamanya karena sebentar lagi acara akan kita mulai. Kepada Ustaz Bunda, tolong dicek anak-anak kayaknya masih ada yang belum hadir atau sudah hadir tapi belum duduk. Nah, di siswa tahfiz masih ada bangku atau kursi yang kosong. Di siswa kelas 6 juga, atau semuanya yang talent yang di belakang yang tidak duduk. Tolong dipastikan Ustaz.
ngeri ya kalau jadi konsulen. Banyak.
Selamat datang di wisuda kelas 6 dan wisuda tahfizul Quran Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqan Palembang tahun 2021-2022. Kalku standby. Sound standby.
lomba bercerita tingkat kota Palembang. Juara 2 lomba bertutur tingkat provinsi Sumatera Selatan. Dan juara 3 lomba membaca puisi tingkat nasional. Beri tepuk tangan yang meriah Ananda Farah Raisa Jannah. Selamat pagi, Dewan Guru dan Wali Siswa SD Al Furqon yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Farah Raisa Jannah, kelas 6 siswa SD Al Furqon, Palembang. Teman-teman, hari ini Farah akan bercerita, tetapi Farah tidak bercerita sendirian loh. Ada teman kecil Farah yang menemani Farah. Namanya adalah Hana. Halo Hana. Teman-teman semua. Hana, tadi kan Farah sudah mengucapkan salam kepada semua yang hadir di sini. Sekarang giliran Hana dong. Tapi gimana caranya? Aduh Hana, kalau gitu Farah ajarin ya. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dong teman-teman semua. Hana dan teman-teman semua mau tahu kan dengan ceritanya? Kalau mau tahu, dengerin ya. Bukunya cerita empat sahabat tak pernah putus asa dalam hidupnya karena ada Allah Tuhan yang Maha Besar. Judul dari ceritanya adalah empat sahabat pencinta Quran menggapai cita-cita. Empat sahabat ini adalah Yasahda, Amin, Zakira, dan Amira. Disinilah awal empat sahabat pencinta Quran memulai perjuangannya meraih impian. Assalamualaikum
Iya kok, aku pikir kita harus selamanya di rumah tanpa berkumpul dan teman, karena aku memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru. Masya Allah, kamu sekali. Kalau aku ingin menjadi seorang public biar bisa menjadi MC di Sarawak aja, aku udah seneng banget. Aku berharap bisa menjadi presenter dari acaranya sendiri. Wah, hebat ya sudah pengen cita-citanya dari sekarang. Kalau aku ingin menjadi seorang pengusaha sukses. Itu mah udah biasa, apa hebatnya? Sekarang pengusaha sukses sudah banyak. Sukseskan dulu dong. Kalau aku ingin mensukseskan aku dan karyawan aku di jalur Heran, kalau aku ingin menjadi ustaz. Aku ingin drama di macam-macam masjid. Iya deh Pak Ustaz, menjadi Pak Ustaz. Bapak bagaimana? Kalian bagaimana? Sekarang aku udah masuk kelas 28 nih. wah, sama. Aku juga sudah masuk kelas 28. Kalau aku lagi menghafal sangat gila nih. Waalaikumsalam itu Pak. Para asimati asfal, wal nasirati nasra, wal marifati marqa, wal mulkiyati zikra. Cita-cita hebat harus didukung oleh mental yang hebat juga. Harus berani bermimpi. Beranilah kita semua bermimpi. Sekarang saatnya kau menjalani. Kejar semua tanpa berhenti. Percaya selalu pada diri sendiri. Oh, gagal hal biasa. Jangan berhenti. Kau akan tahu kemana bahagia membawamu. Kita bisa berdiri atas langit. Kita bisa menjadi dunia tertinggi. Setiap pasti dari luar mimpi. Kamu yang tahu nanti saat cita kau terlepas. Biasa jangan berhenti. Kau akan tahu kemana bahagia membawamu. Kita bisa berdiri atas langit. Kita bisa menjadi dunia tertinggi. Setiap pasti dari luar mimpi. Kamu akan tahu nanti saat cita Waktu silakan berakhir dalam 5 menit. The break time will be ending in 5 minutes. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Sini saya. Baca sa'awus dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan
bundanya belum hadir, Alifnya sudah membariskan teman-temannya. Makasih, Masya Allah. Silahkan kembali ke barisan ya Alif ya. Baik anak bunda, seperti hal yang biasa kita lakukan setiap sebelum memulai pembelajaran, kita akan mendengarkan bacaan Al-Quran dari anak-anak bunda semuanya. Ya, secara bergiliran. Dan salah satu nanti yang lainnya akan membacakan artinya. Yang tidak dipanggil tetap menyimak ya, supaya kita semua mendapatkan rahmat. Untuk hari ini Bunda akan memilih ya Ananda Khairunisa ya untuk membacakan Al-Quran dan Ananda Agni untuk membacakan artinya. Ayo kepada Khairunisa Agni silahkan maju, yang lain menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anfuzu fanfuzu yarfa'illah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Dzalika khairun lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Tahu apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dari 4 sahabat ini adalah Zakira. Zakira bercita-cita ingin menjadi public figure bagi masyarakat. Alhamdulillah teman-teman, Zakira pun terpilih menjadi MC pada acara wisuda kelas 6 dan Taufik SDIT Al-Furqan Palembang. Nah teman-teman, tetapi Zakira tidak sendirian loh. Ada juga Fakih dan Arya dan yang terpilih menjadi MC. Perjalanan Zakira meraih cita-citanya pun dimulai. Please welcome your master of ceremony using two languages, Indonesian, Arabic, and English. Beri tepuk tangan yang meriah Ananda Muhammad Fahmi Zahra, Abian Azam Erwin, Zakira Mutia Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fadilatul Kiram, Ra'isatul Muassasah Al-Madrasatul Islamiyah Mutakamilah Al-Furqan Palembang, As-Sayyidah Haja Desmawati, Syahadah bil Ikhtisar. The Honorable Mrs. Haja Desmawati as a MMSI as the Chairwoman of Al-Furqan Integrated and Islamic School Foundation. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan Palembang, Ibu Haja Desmawati SMSI. Fadilatul Kiram, Mudirul Madrasatil Islamiyah Mutakamilah Al-Furqan Palembang, As-Sayyidu Al-Haj Emil Rasmani,
Syahada Bil-Iktisam. Kepada yang terhormat Direktur Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan Palembang, Bapak Haji Emil Rosmali, SRMMH. The Honorable Mr. Haji Ahmad Julinto, SPD, MM, as the head of Palembang Education Office. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Haji Ahmad Julinto, SPD, MM. Fadilatul Kiram, Raisul Syabakiyah Al-Islamiyah Mutakamila Sumatera Selatan, Asyidu Muhammad Fadilah. Kepada yang terhormat Kepala JST Sumsel, Bapak Muhammad Fadilah, SPDI. The Honorable the Headmaster of Al-Furqan Integrated and Islamic School, Mr. Agus Priyatmono, SPD, and the Headmaster of Early Child Education, Kindergarten, Junior, and High School, and Management Ranks of Al-Furqan Integrated and Islamic School. Yang kami hormati Kepala Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan Palembang, Bapak Agus Priyatmono, SPD, beserta Kepala PDIT, TKIT, SMPIT, SMIT, dan jajaran manajemen Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Fadilatul Kiram, Raisul Madrasatil Ibtidaiyah Al-Islamiyah Mutakamila Al-Furqan Palembang, Al-Ustadzul Zakiuddin. Yang kami hormati Kepala SDT Al-Furqan Palembang, Ustaz Zakiuddin, SPDI, beserta jajarannya. Bapak Ibu Wali dari SDT Al-Furqan dan para tamu undangan yang kami hormati. Wafadilatul Kiram, Jami'ul Asatidzah wal Asatidzah Al-Madrasatil Ibtidaiyah Al-Islamiyah Mutakamila Al-Furqan Palembang, Al-Lazim Qadalatan Bi-Ikhlasan Ta'ala. Yang terhormat seluruh Ustaz Bunda SDT Al-Furqan Palembang yang dengan ikhlas telah mendidik kami sampai saat ini. Beserta para wisudawan dan wisudawati SDT Al-Furqan Palembang tahun pelajaran 2021-2022. First of all, let's praise Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercy, prosperity, and guidance, so we can gather here now in the farewell and graduation ceremony of the 6th grade students of Al-Furqan Integrated and Islamic Elementary School, and the graduation ceremony of Tahfizul Quran students of Al-Furqan Integrated and Islamic Elementary School. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDT Al-Furqan tahun pelajaran 2021-2022 dan wisuda tahfiz siswa-siswi SDT Al-Furqan Palembang. Salawat wa salam da'awna da'iman mutawajjihu ila nabil azim Muhammad sallallahu ala alihi wa salam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fahuwa ahadu qawlatan huwa minan nas alladzina sayakuna qadirina ala syafa'ah liqawmin muti'in narju an nakunanna min bainan nas alladzina yasruna ala syafa'ah amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau salah satu nabi pemimpin umat yang akan sanggup memberi syafaat kepada umat yang taat. Semoga kelak kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Ladies and gentlemen, we are the master of ceremony. Ladies and gentlemen, the ceremony has been started with drama and dance choreography by our friend, the 6th grade students of Al-Furqan Integrated and Islamic Elementary School, and Quran recitation by Horunisa and the translation by Agni Griselda.
Acara hari ini sudah dibuka dengan tampilan drama dan tarian koreo yang dibacakan oleh teman-teman SD Al Furqon serta pembacaan tilawah Al-Quran oleh adik kami Khairul Nisa dan sari tilawah yang dibacakan oleh Agni Griselda. التعني دعونا نغني النشيد الوطنية Indonesia Raya الذي سيقوض النساء خمسة. Selanjutnya, marilah kita mainkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Anissa Hamzah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hayanas kami ila ba'dul khutbah. Marilah kita dengarkan beberapa sambutan. Sayyidati wa sadati kiram, da'awna nastami'u ila khutbati min ra'isil madrasatil ibtidaiyah al-islamiyah Palembang al-Ustaz Zakiuddin. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala SDT Al Furqon Palembang, Ustaz Zakiuddin. Kepada Ustaz kami persilahkan.
1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, yang insya Allah diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Reza Pahlevi MM. Yang kami hormati Kepala Dinas Kota, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Bapak Haji Ahmad Zulinto SPD MM atau yang mewakili. Yang kami hormati Duta Literasi Sumatera Selatan, Ibu Ratu Teni Liripa, Sarjana Kedokteran. Yang kami hormati orang tua kami, Haji Julia Rasid selaku Dewan Pembina Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon. Yang kami hormati Haja Desmawati SLMSI, Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Emil Rosmali selaku Direktur Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon. Yang kami hormati Bapak Agus Priantmono beserta jajarannya selaku Kepala Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon. Yang kami hormati Kepala TK, Kepala SMP IT, Kepala SMA IT, Kepala Asrama IT Al-Furqon. Yang kami hormati Bapak Kasat Satpol PP. Yang kami hormati Bapak Kabid Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bapak Haji Bangun Lubis selaku pimpinan direksi As-Sajidin dan Maklumat News. Yang kami hormati Buya Reza, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, izinkanlah kami untuk menyampaikan kata sambutan ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh orang tua, wisudawan, wisudawati, baik siswa kelas 6 SD Al-Furqon maupun wisudawan, wisudawati tahfiz SD Al-Furqon. Alhamdulillah, persiapan demi persiapan telah kita laksanakan. Insya Allah ini merupakan puncak penampilan terakhir siswa kelas 6 dan ini penampilan terbaik siswa-siswi tahfizul Quran SD Al-Furqon. Yang Ustadz banggakan dan yang Ustadz cintai, wisudawan dan wisudawati SD Al-Furqon dan tahfiz SD Al-Furqon. Kalian merupakan generasi terhebat, terkuat dan terunik. Jadi alumni kelas 6 ini adalah Kenapa? Karena anak-anak Ustadz melalui 3 sistem pendidikan yang berbeda. Yang pertama
anak-anak ustadz belajar normal tanpa adanya pandemi. Kemudian yang kedua, anak-anak ustadz mengalami pembelajaran jarak jauh yang tadinya hanya siswa yang belajar. Selama 2 tahun orang tuanya pun ikut belajar. Yang tadinya handphone sosial media hanya kita jadikan untuk bersenda gurau saja, update di sosial media hanya untuk akses berjualan. Tapi selama 2 tahun ini handphone, gadget dan lain-lain menjadi sarana pendidikan. Yang ketiga, di tahun 2021 kalian mengalami sistem pendidikan new normal. Artinya anak-anak ustadz alumni yang ke-15 ini merupakan alumni terhebat, terunik, insya Allah terunggul. Amin ya rabbal alamin. Bapak Gubernur atau yang mewakili serta tamu undangan, insya Allah tampilan demi tampilan merupakan karya terbaik dari alumni, dari siswa kelas 6 sesuai dengan informasi yang kami sampaikan kepada orang tua pada pertemuan sebelumnya, bahwa insya Allah tahun ini menjadi wisudawan yang berbeda. Yang akan nampil adalah siswa-siswa yang akan diwisuda. Para siswa nanti akan diumumkan prestasi di berbagai bidang, karena Al-Furqan tidak memandang siswa hanya unggul di secara akademik saja. Ada yang unggul secara literasi, ada yang unggul secara olimpiade, ada yang unggul secara hafalan, ada yang unggul secara karate, ada yang unggul dalam menembak dan memanah, bahkan ada yang unggul dalam memasak. Jadi beraneka ragam keunggulan dan keunikan prestasi siswa nanti insya Allah akan diberikan penghargaan oleh SDIT Al-Furqan. Sekali lagi, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada para tamu undangan kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang, semoga rangkaian acara kita ini berjalan lancar sampai akhir. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqan Palembang, Al-Ustadz Zainuddin SPDI. Dengan segala hormat kami ucapkan terima kasih. Hadirin wisudawan dan wisudawati serta tamu dan undangan yang kami hormati. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan sambutan dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Dr. Andes Rizal Pahlevi MM. Dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Ayahanda kita Haji Yulia Rasid selaku Dewan Pembina Yayasan yang sekaligus ownernya, karena dengan Bunda ini sudah lama kenal.
saat saya menjadi Kadisdit Kota Palembang. Kebetulan juga anak saya alumni Al-Furqan bersama IPA. Yang juga sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Emil Rosmali MM Hum selaku Direktur Al-Furqan, yang juga sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Bangun Lubis MSI, ini saudara kami, yang juga sama-sama kita hormati Bapak Reza Espan MBA, yang juga sama-sama kita hormati. Saya sengaja didampingi Uda Julia Rasid, 2 kabin, yaitu 1 kabin PKNK sekaligus PLH kabin SMA Pak Joko, berdiri Pak Joko, karena Al-Furqannya ada SMA juga. Yang juga saya hormati, ini saudara saya juga mendampingi kabin vokasi yang dikenal dengan kabin SMK yang tercantik di Dinas Kami Pendidikan, Ibu Mondia Boni SHMSI. Berdiri Bu. Yang juga sama-sama kita hormati Ibu LH Judarlita SPDMSI. Dan wabil khusus sengaja saya lewatkan, bukan lupa, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang yang diwakili Kepala Bidang TKSD Ibu Juwita. Makasih Bu hadir. Yang juga sama-sama kita hormati Ibu Sartika selaku Kepala Sekolah beserta Pak Sunyoto dan Pak Mahyudi. Yang juga sama kita hormati Pak Agus Priyatmono SPD. Ada Pak Agus. Ya, ini Pak Agus. Ini sudah lama kenal selaku Kepala Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Selamat Pak Agus, masih sehat segar bugar, amin. Yang juga selamat kita hormati Ketua GSIP Sumsel Ustadz Muhammad Fadilah SPDI, yang tak kalah pentingnya tadi tuan rumah sebagai Kepala SD cukup betul-betul semangat dalam sambutan seiring dengan lulusan dan alumni Al-Furqan yang sekarang sudah mulai bergerak dan kreatif. Bapak Ibu undangan serta yang tak lupa para wali wisudawan wisudawati serta yang saya cintai anak-anakku wisudawan wisudawati di tahun pelajaran 2021-2022. Pertama, kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan titip salam dari Pak Gubernur Haji Herman Deru yang seharusnya beliau akan hadir langsung. Saya mendampingi, tapi karena beliau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan dan saya mewakili, mudah-mudahan tidak hadirnya secara fisik langsung beliau tidak mengurangi makna dan semangat serta gairah apa yang telah dicita-citakan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Selanjutnya yang kedua, kami dari pemerintah provinsi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Al-Furqan Palembang yang ownernya yang sekaligus Dewan Pembinanya Bapak Haji Julia Rasid, karena tetap konsisten. Kalau hitungan saya sudah belasan tahun, tapi tetap konsisten walaupun suasana pandemi COVID, tapi tidak surut jumlah siswanya, termasuk keinginan masyarakat untuk menyekolahkan di Yayasan Al-Furqan Palembang. Untuk itu tepuk tangan dulu. Kekonsistenan ini tentunya kami dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang. Gubernur sebagai kepala wilayah tentu berkewajiban untuk menjaga mutu pendidikan di Sumatera Selatan.
Kalau berbicara mutu pendidikan berarti menyeluruh dari baik PAUD, TK, SD, SD dan termasuk MI, FPS dan selanjutnya itu merupakan tanggung jawab gubernur sebagai kepala wilayah. Bukan berbicara kewenangan. Kalau kewenangan ya tentu TK, SD, SMP itu di Bupati Wali Kota. Tapi kalau SMA, SMK dan SLB di pemerintah provinsi. Namun maju mundurnya mutu pendidikan tanggung jawab kepala wilayah dalam hal ini gubernur kita Sumatera Selatan. Untuk itu Pak Gubernur sudah sangat care terhadap dunia pendidikan. Tentunya seiring dengan visi misi Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Sumsel maju untuk semua. Untuk mendukung Sumsel maju untuk semua ini, tolak ukurnya banyak di dunia pendidikan di dalam meningkatkan sumber daya manusia. Salah satu meningkatkan sumber daya manusia ini dan fakta terjadi ada di Yayasan Al-Furqan Palembang. Tepuk tangan. Apa sebab saya bicara di situ? Karena saya sendiri alumni wali siswa, juga saya sendiri sebagai pengelola dunia pendidikan. Karena saya basicnya memang pendidikan. Pernah guru SMP, guru SMA, guru SMK, guru MA, guru perguruan tinggi. Pernah wakil kepala sekolah. Pernah kepala sekolah seperti Pak Dupin tadi. Pernah mengurus kurikulum, kasih kurikulum. Pernah kabin Kasudin lama bersama teman-teman di Kota Palembang, lebih kurang 8 tahun. Pernah kadis di Kota Palembang, dan sesudah itu keluar dulu untuk menambah ilmu di luar pendidikan. Pernah sebagai staf ahli bupati merangkap PLT asisten. Pernah mengurus anggota dewan sebagai sekwan di Oku Timur. Pernah staf ahli gubernur dan akhirnya kembali ke pangkuan dunia pendidikan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Dasar itulah saya melihat Al-Furqan ini memang betul-betul konsen terhadap dunia pendidikan. Terima kasih Pak Julian Nasib dan segenap kepengurusannya. Bapak Ibu hadirin saya hormati, apa yang telah dilakukan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan Kota Palembang ini bisa saya nyatakan dalam satu kata kepada seluruh pengurus. Memang betul-betul baik dari pengurusnya, para guru dan termasuk wali siswa, apalagi anak-anak kreatif. Tanpa kreatif, tadi kita lihat tidak akan mungkin ada 3 bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, baru SD, apalagi ada SMP-nya nanti di sana ya, dekat di lobi, juga SMA-nya. Maka dari itu dari kata kreatif ini uraiannya tidak lain K itu. Alhamdulillah sekolah Islam Terpadu Al-Furqan ini tidak bicara SD saja, mudah-mudahan SMP dan SMA-nya sama, betul-betul kompetisinya siap. Betul? Kenapa kompetisinya siap? Insya Allah sekarang kan ada yang tren namanya guru penggerak, ada tren namanya sekarang kepala sekolah penggerak. Saya sudah bisik-bisik dengan kepala sekolah tadi, Pak Julian Nasib, sudah ikut tes, jawabnya sudah. Kita doakan saja agar kepala sekolah ini bisa lulus seleksi kepala sekolah penggerak. Amin ya rabbal alamin. Karena kompetisinya saya lihat sudah siap. Kalau ini nanti lulus kepada wali santri atau wali wisudawan wisudawati, maka otomatis sekolah dasar Islam Terpadu Al-Furqan akan menjadi sekolah penggerak. Jadi indikator jadi sekolah penggerak itu kepala sekolahnya dulu.
bukan ditunjuk, ujuk-ujuk ditunjuk oleh pemerintah, tapi kepala sekolahnya bila lulus seleksi dan sudah mengikuti diklat, maka sekolah itu jadi sekolah penggerak. Tepuk tangan dulu untuk kepala sekolah, mudah-mudahan lulus, amin. Selain dari itu juga kompetisi yang saya masuk, mudah-mudahan guru-gurunya juga mengikuti sebagai guru penggerak. Kenapa? Ke depan sebagai guru penggerak, tidak lagi kalau mau jadi kepala sekolah, kalau mau jadi pengawas harus melalui diklat, tidak lagi diklat cakep dan diklat pengawas. Bisa diambil dari lulusan guru penggerak. Maka dari itu pada guru-guru, ikutilah kompetisi ini untuk mengikuti seleksi guru penggerak. Kemudian huruf R kata kreatif. Tidak diragukan lagi. Wisudawan tadi bukan wisudawati saja, ada juga tahfiz. Kalau bicara tahfiz tentu ada keislamannya. Keislaman ini R-nya apa? Religius, tidak ditinggalkan, tetap abadi di mana saja berada. Ini pada kata kreatif apa? Entrepreneur. Saya lihat tadi ada yang juara memasak, ya kan? Ada juara olimpiade dan juara segala macam apa. Itu para wali wisudawan wisudawati tidak lain sudah ditanamkan dari mulai sekolah dasar dan mungkin dari TK jiwa entrepreneur. Tepuk tangan dulu untuk Al-Furqan. Kalau selama ini kita mengajari anak-anak kita bicara tentang uang, ini di zaman dahulu, jangan dulu kasih uang. Berbeda dengan anak yang mohon maaf, yang namanya Cina. Dari kecil dia sudah dipegangi uang besar, maka dia sudah sekarang bisa menguasai ekonomi. Nah, anak-anak kita di Al-Furqan ini sudah diterapkan. Terima kasih. Jadi entrepreneurnya ada di Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan. Tepuk tangan. Huruf A pada kata kreatif. Yakin-yakinnya para wali wisudawan, wisudawati dan para bapak ibu undangan, aplikasi pasti anak-anak Al-Furqan sudah menguasai. Saya lihat pasti menguasai. Aplikasi ada di Yayasan Islam Terpadu Al-Furqan ini. Artinya anak-anak sumber daya manusianya dan termasuk gurunya tidak lagi gagap teknologi. Dia bisa mengikuti perkembangan aplikasinya. Selain dari aplikasi apa? Administrasi persekolahan, ya, baik yang namanya emaslim dan lain-lain sudah lebih menguasai. Selain dari itu, pada bukti kata kreatif dari yayasannya turun ke yayasan, mungkin kepala sekolah, koordinator apa, termasuk guru, termasuk siswa dan wali siswa dan wali komite, betul-betul punya tupoksi, betul-betul dipahami. Itu ada di Yayasan Al-Furqan. Huruf I kata kreatif tidak lain betul-betul inovasi. Inovasi tadi ada beberapa bentuk yang namanya acara tadi. Saya sangat betul-betul berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tepuk tangan lagi, inovasi ada di Al-Furqan. Terakhir huruf F, inilah yang diharapkan. Adanya guru penggerak, adanya kepala sekolah penggerak, adanya nanti sekolah penggerak. Tidak lain insya Allah di Al-Furqan nanti akan mengeluarkan F-nya apa? Profil siswa Pancasila yang profesional. Ya, yang profesional. Maka itu tidak lain tepat kita katakan Yayasan Islam Terpadu Al-Furqan ini betul-betul kreatif. Amin ya rabbal alamin.
Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Yang lebih selamat kepada wali, wisudawan, wisudati orang tuanya, yang anak-anaknya telah berhasil, yang anak-anaknya telah menunjukkan kreativitas, dan juga selamat kepada anak-anak kami yang hari ini diwisuda, dan mudah-mudahan makin maju, makin semangat untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian sambutan dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Riza Mahlevi MM, mewakili seluruh civitas akademik Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Ratu Teni Lereva Sarjana Kedokteran selaku Duta Literasi Sumatera Selatan. Selamat datang Ibu Lereva. Kami persilakan kepada Ibu Lereva untuk memberikan kata sambutan sebagai pembuka pemberian penghargaan siswa-siswi literasi terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan juga pada hari ini mewakilkan Ketua Yayasan Al-Furqon, Kepala Sekolah SDIK Al-Furqon, seluruh pejabat lingkungan Provinsi Sumatera Selatan yang sempat hadir, Bunda, Ustadz, guru dari SDIK Al-Furqon, seluruh orang tua, wali yang hari ini anaknya diwisudakan, dan juga tentunya seluruh adik-adik yang berbahagia yang akan diwisudakan hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan di pagi hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya hadir sebagai
Duta Literasi Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus sebagai wali dari salah satu siswa di Al-Furqon, Danis, di kelas 3 Ustadz Habib Zaid, juga sebagai perwakilan keluarga Bapak Herman Deru, dan tentunya sebagai alumni yang diwisudakan 10 tahun yang lalu, tepat di 31 Mei 2012. Pada kesempatan ini saya ingin, enggak ada fotonya? Oh ya, ini ada fotonya. Jadi tepat 10 tahun yang lalu saya diwisudakan di Al-Furqon. Dan saat ini saya ingin mungkin bercerita dulu bahwasanya saya sebagai alumni Al-Furqon, selama saya menjadi siswa, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman pertama yang berharga, ilmu dan nilai luhur, terutama yang berkaitan dengan agama Islam yang diajarkan selama saya menjadi siswa. Tentunya ini ditunjang oleh fasilitas yang mendukung, kemudian lingkungan dan pertemanan yang positif, yang alhamdulillah saya bisa bilang bahwa saya mendapatkan masa kecil yang cukup bahagia selama saya menjadi siswa di SDIK Al-Furqon. Namun 2 tahun terakhir, kesempatan yang mungkin saya dapatkan dulu itu direnggut karena pandemi COVID-19 daripada adik-adik yang ada di sini. Selama 2 tahun terakhir, adik-adik terpaksa sekolah di rumah. Dan ini tentunya saya sebagai wali murid juga prihatin bagaimana cara Danis dan teman-temannya bisa mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan di tatap muka. Tetapi ternyata saya tidak perlu khawatir karena saya bersaksi bahwa Ustadz dan Bunda di SDIK Al-Furqon telah berdedikasi dengan semangat dan kegigihannya menumpahkan ilmu dan kasih sayangnya kepada para siswa agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana seharusnya mereka dapat di pembelajaran tatap muka. Dan ini perlu kita apresiasi. Dan dengan segala keterbatasan yang ada selama pandemi, saya lihat Ustadz dan Bunda senantiasa upgrade. Dari awal pandemi di mana kita semua belum ngerti cara pakai Zoom, dan hingga sekarang alhamdulillah sudah mulai hybrid, tapi Ustadz dan Bunda selalu mencari cara sekreatif mungkin bagaimana pengemasan pembelajarannya agar adik-adik bisa fokus dalam menggapai ilmunya walaupun dari rumah. Dan juga saya sebagai duta literasi bangga ada program yang memang dilaksanakan dari sejak saya menjadi siswa, yaitu Entrepreneur Day. Jadi Entrepreneur Day itu manfaatnya adalah mengajarkan literasi keuangan dan literasi numerasi untuk para siswa, dan tentunya memberikan pengalaman menjadi pengusaha sejak dini. Dan semoga banyak lagi Ustadz mungkin acara literasi yang bisa menunjang literasi di Sumsel yang diadakan oleh Al-Furqon. Mungkin selanjutnya tentunya saya ingin mengucapkan selamat kepada para adik-adik, kepada para orang tua dan wali yang diwisudakan pada hari ini. Untuk adik-adik, tetap semangat, pantang menyerah, karena kalian semua adalah penerus bangsa. Gapailah cita-cita setinggi-tingginya, selalu tawakal dan tentunya beradab. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya mungkin terakhir, maaf. Jadi kita di dunia literasi itu ada yel-yel. Jadi kalau saya bilang salam literasi, jawabnya literasi untuk kesejahteraan. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Terima kasih kepada Ibu Leriva. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung untuk memberikan penghargaan. Dan kami undang kepada Ustaz Zahiuddin, Sarjana Pendidikan Islam, untuk memberikan penghargaan ke atas panggung. Didampingi oleh Bapak Reza Faulepi selaku Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan, kami persilakan. Peraih penghargaan siswa-siswi literasi terbaik tahun pelajaran 2021-2022 atas nama Ananda Muhammad Alim Fauzan kelas 6 Ibnu Khaldun. Ananda Oktalina Zahira kelas 6 Ibnu Khaldun. Ananda Adelia Rifani kelas 6 Al-Khawarizmi. Ananda Khadijah Amira Riana Devi kelas 6 Al-Khawarizmi. Ananda Alisa Bupida Faiza kelas 6 Ibnu Sina. Ananda Quinisa Akila Safira kelas 6 Al-Farabi. Dipersilakan kepada yang terhormat Bapak Reza Faulepi, Ibu Leriva, dan Ustaz Zahiuddin untuk memberikan penghargaan kepada siswa-siswi literasi terbaik SDT Al-Furqan Palembang. Kami persilakan kepada wali dari siswa-siswi literasi terbaik untuk dapat naik ke atas panggung mendampingi Ananda. Kami mohon kepada wali siswa yang Anandanya dipanggil ke depan boleh mendampingi untuk berfoto. Sekali lagi kami berharap mohon untuk wali siswa yang Anandanya dipanggil untuk mendampingi untuk berfoto. Sekali lagi kami persilakan kepada wali dari
orang tua dari Oktarita Zahira, orang tua dari Adelia Rifani, Khadijah Amira, Alisa Mufida, dan Kulisa dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Demikian Bapak Ibu, pemberian penghargaan kepada siswa-siswi literasi terbaik tahun ajaran 2021-2022 SD Daya Al-Furqon Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next speech is listened in person from the representative and parents of our graduates, the parents of Shakira from Al-Farabi class. Time is yours. Acara selanjutnya, mari bersama kita mendengarkan pesan dan pesan orang tua dari Shakira Syafia Putri Dewantara kelas 6 Al-Farabi. Ibu Prihan Ninova, kepada ibu kami persilahkan. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan yang hari ini diwakili oleh Bapak dan Bapak Dede, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang yang hari ini pun diwakili oleh Ibu Dwi KSE MSI, yang kami hormati Ketua Yayasan, Ketua Bapak Bilita, kemudian yang saya hormati Kepala Islam terbaru Bapak Agus Priyono, serta jajaran manajemen. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Al-Furqon Bapak Zakiuddin, dan yang saya hormati wali siswa yang hadir pada hari ini, dan yang kami cintai Ananda Wisudawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat, taufik, hidayah
sehingga hari ini kita bisa hadir dalam acara wisuda ananda kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Pertama-tama saya mohon izin kepada seluruh orang tua, mama, papa, ayah, ibu, umi, abi yang hadir pada hari ini untuk mewakili orang tua memberikan kata sambutan dalam acara wisuda kali ini. Dan pada saat pertama kali saya dihubungi oleh Bunda Lydia untuk mewakili wali siswa, pada saat itu saya berpikiran positif saja, Ustaz. Mungkin barangkali Ustaz dan Bunda ingin memberikan penghargaan kepada ibu-ibu atas perjuangannya selama 2 tahun ini mendampingi Ananda untuk belajar di era pandemi. Saya sangat yakin pada saat itu seluruh ibu-ibu, orang tua, bapak mungkin, terutama ibu-ibu mengeluarkan segala daya upaya yang menguras intelektual yang sudah tidak dipakai lagi harus dikeluarkan, kemudian mengasah mental kita karena perlu kesabaran, spiritual juga karena pada saat awal-awal pandemi itu bagaimana hebohnya para orang tua untuk bisa belajar tentang aplikasi Zoom Meeting. Yang saya pikir hanya aplikasi Zoom Meeting saja, ternyata ada Google Classroom yang saya sendiri belum pernah menggunakannya, harus belajar juga, dan mungkin ada sebagian bapak dan ibu ikut belajar juga untuk tujuan mendampingi Ananda agar lancar dalam pelajaran ketika belajar jarak jauh. Untuk itu kami ucapkan terima kasih Ustaz menuju kami untuk memberikan kata sambutan. Kemudian dalam kesempatan ini kami mengucapkan juga terima kasih kepada Ustadz dan Bunda yang telah tulus mendidik anak-anak kami belajar selama 6 tahun di Al-Furqan. Semoga didikan yang telah Ustadz dan Bunda berikan kepada anak-anak kami menjadi amal jariah bagi Ustadz dan Bunda, dan mohon doanya untuk anak-anak kami ke depannya diberikan kelancaran dalam melanjutkan pendidikan, dan insya Allah mungkin satu saat nanti salah satu anak-anak yang sedang diwisuda hari ini menjadi pemimpin masa depan. Dan dalam kesempatan ini juga kami memohon maaf atas salah kata atau perbuatan selama interaksi antara wali siswa dengan Ustadz dan Bunda. Apalagi ketika era pandemi, bagaimana sibuknya kita menemukan cara yang terbaik untuk belajar agar tetap maksimal. Dengan berbagai cara, kemudian ada sedikit perbedaan-perbedaan sehingga dibuatlah sistem pembelajaran hybrid, tatap muka dan jarak jauh. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali kepada Ustadz dan Bunda. Dan kami pun mohon maaf untuk kesalahan-kesalahan apabila dalam mendidik anak-anak kami ada ketersinggungan atau ada yang tidak berkenan di hati Ustadz dan Bunda. Kami mohon maaf untuk anak-anak kami. Dan untuk wali siswa yang hadir pada hari ini, kami mohon ke depannya mungkin kita tetap bisa bersilaturahmi, barangkali ada yang tetap melanjutkan di Al-Furqan atau yang tidak, bisa tetap bersilaturahmi dalam kebaikan. Dan untuk Ananda yang hari ini wisuda, tetap juga bersilaturahmi, berkomunikasi, sehingga nanti ke depannya bisa berbagi kebaikan. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Rawahu Bukhari. Di suatu pagi yang cerah, ketika siswa-siswi sekolah dasar Islam terpadu Al-Furqan Palembang sedang melaksanakan pembelajaran tahfizul Quran. Waduh, kok ruangannya gelap ya? Kita hidupkan dulu ya lampunya. Masya Allah, semua anak muda udah siap belajar ya? Langsung kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah Allah masih pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak bunda, seperti instruksi bunda pekan kemarin ya, untuk menghafal mandiri di rumah. Hari ini kita akan kembali memurojaah hafalan kita secara mandiri. Sebelumnya, hayya nabda darsunal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, silakan dibuka surah An-Naba-nya lalu dimurojaah. Astagfirullahaladzim, susah sekali menghafalkan ini. Fatimah, kamu kenapa menangis? Aku kesulitan menghafalan. Di rumah, aku tidak pernah mendukungku. Fatimah, kamu harus bersabar, karena dengan menghafal Al-Quran, kita nanti dapat memberikan jubah kemuliaan dan mahkota kebesaran kepada mereka di akhirat. Bagaimana aku bisa bersabar? Bahkan orang tuaku tidak mendukungku. Mari kita tanyakan kepada Bunda. Bunda, Fatimah menangis. Fatimah, kamu kenapa menangis, Nak? Bunda, aku kesulitan menghafal Al-Qur'anku. Di rumah, Aisyah, percayalah, semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau kalian tahu sedikit saja pengorbanan yang telah orang tua kalian lakukan untuk kalian, itu bahkan belum 10 dari seluruh pengorbanan dan rasa cintanya untuk kalian. Lalu, sebagai anak, apa yang bisa kita lakukan untuk membalas semua jasa-jasanya? Salah satunya dengan menjadi hafiz Quran. Karena Allah akan memberikan mahkota kemuliaan dan jubah kebesaran di akhirat nanti bagi orang tua yang memiliki anak penghafal Quran. Jadi, apapun ujian dan cobaan yang kalian hadapi, kalian harus terus semangat untuk menghafal Quran agar bisa menjadi anak-anak terbaik yang bisa membawa orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah. Fahim tuh? Fahimna.
dari Mu'az al-Juhaili berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka bagi kedua orang tuanya pada hari kiamat akan dipakaikan jubah kebesaran dan mahkota kemuliaan yang cahayanya lebih terang daripada sinar matahari. Setelah mendapatkan motivasi dari bunda dan dari teman-temannya, akhirnya Fatimah dan Aisyah serta teman-temannya dinyatakan lulus wisuda tahfizul Quran. Fatimah, Aisyah, ini hasil ujian lulusan kalian. Silakan. Wah, alhamdulillah kita lulus. Terima kasih Bunda. Sama. Hadirin undangan yang kami hormati, terimalah persembahan doa Khotamul Quran dan lagu Aku Hafiz Quran yang dipersembahkan oleh siswa-siswi Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqan Palembang, wisudawan wisudawati tahfizul Quran, yang dipersembahkan untuk Bapak Ibu orang tua sekalian.
wisudawan wisudawati Tahfizul Quran Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqan Palembang tahun akademik 2021-2022. Wisudawan dipersilakan untuk bersiap-siap. Yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Yang terhormat Wakil Kurikulum Keislaman Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan Palembang, Al-Ustaz Zakiuddin SPDI dan Ustaz Mukarram MPD dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Pengalungan Gordon oleh yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqan Palembang, Al-Ustaz Zakiuddin SPDI. Pemberian piagam penghargaan oleh yang terhormat Wakil Kurikulum Keislaman Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqan Palembang, Al-Ustaz Mukarram MPD. warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami bacakan para peserta wisuda Tahfizul Quran SDIK Al-Furqan Palembang tahun ajaran 2021-2022. Bima Sakti Widiatmo, hafal juz 28, putra dari Bapak Dr. Anugrah Oni dan Ibu Dr. Erika Apriani, lahir di Surabaya 1 Februari 2010, cita-cita dokter. Muhammad Faiza Ataila, hafal juz 29, putra dari Bapak Arif Wijaya Suparno dan Ibu Nitya Citasari, lahir di Palembang 14 September 2011, cita-cita atlet panahan dan hafiz Quran. Muhammad Kafi Ar-Rashid, hafal juz 30, putra dari Bapak Satria Ganjar Mahardika dan Ibu Sita Rening Respas, lahir di Malang 20 Maret 2013, cita-cita Tentara Angkatan Laut. Muhammad Raja Al-Khalifi Asyura, hafal juz 30, putra dari Bapak Dodi Primadona Mulia dan Ibu Dr. Didi Peniza Suryati, lahir di Palembang 17 Februari 2012, cita-cita hafiz Quran dan dokter. Muhammad Faik Syahri, hafal juz 29, putra dari Bapak David Syahri SPD dan Ibu Herlinda SPD, lahir di Palembang 9 November 2011, cita-cita punya pesantren Tahfizul Quran. Muhammad Redo Alvaro Asura, hafal juz 30, putra dari Bapak Dodi Primadona Mulia dan Ibu Dr. Didi Peniza Suryati, lahir di Palembang 17 Februari 2013, cita-cita dokter. Muhammad Naufal Jani Ramadanis, hafal juz 1, putra dari Bapak Budi Darmanto Esos dan Ibu Tri Damayanti SKM, lahir di Palembang 22 Agustus 2011, cita-cita pengusaha yang hafiz Quran. Atar Adrisam Ashari, hafal juz 30, putra dari Bapak Aris Ashari Hendra Jaya dan Ibu Fitriana,
lahir di Palembang 24 April 2014, cita-cita dokter. Muhammad Zafran Al-Fatih, hafal juz 30, putra dari Bapak Ria Rahmat Kurniawan dan Ibu Wilda Isnaini, lahir di Palembang 19 Juli 2015, cita-cita Ustaz. Muhammad Azam Al-Fatih, hafal juz 30, putra dari Bapak Pandu Puja Kesuma dan Ibu Mardiah Lestari, lahir di Palembang 14 Mei 2014, cita-cita dokter dan hafiz Al-Quran. Arka Ardiansyah, hafal juz 30, putra dari Bapak Randy Artisha dan Ibu Betty Fitriani, lahir di Palembang 5 Januari 2013, cita-cita hafiz dan pengusaha. Muhammad Alvaro dari Itama, hafal juz 30, putra dari almarhum Bapak Rizal Utama dan Ibu Rosa Amelia, lahir di Palembang 12 April 2013, cita-cita engineer. Muhammad Raidi Alvaro Asura, hafal juz 30, putra dari Bapak Dodi Primadona Mulia SUMN dan Ibu Dr. Gigi Peniza Suryati, lahir di Palembang 17 Februari 2013, cita-cita Dr. Gigi. Haris Atala, hafal juz 30, putra dari Bapak Andes Carya Mansyah dan Ibu Sherly Winda, lahir di Palembang 6 Maret 2012, cita-cita pengusaha sukses. Muhammad Zidan Rizkullah, hafal juz 29, putra dari Bapak Sigit Saksono dan Ibu Yuni Arti, lahir di Palembang 28 Desember 2010, cita-cita dokter. Muhammad Kordila, hafal juz 29, putra dari Bapak Ahmad Arifin dan almarhumah Ibu Eka Martini, lahir di Palembang 17 Februari 2011, cita-cita polisi. Muhammad Raihan Hadi Putra, hafal juz 30, putra dari Bapak Heri Hartanto dan Ibu Andini Citrasari, lahir di Palembang 29 April 2011, cita-cita dokter yang hafiz Quran. Salsabila Agua Adina, hafal juz 29, putri dari Bapak Yunus Safar dan Ibu Magdalena, lahir di Palembang 9 April 2010, cita-cita pilot. Haura Hadiatun Nisa, hafal juz 29, putri dari Bapak M. Adi Indrawan SPDI dan Ibu Vivit Yuherni SPD, lahir Palembang 28 Juli 2011, cita-cita hafizah. Nadira Alia Olfi, hafal juz 30, putri dari Bapak Bayu Rahmat dan Ibu Feryeski Agustin, lahir di Bekasi 9 Februari 2013, cita-cita ilmuwan. Dinar Altofun Nisa Haryadi, hafal juz 29, putri dari Bapak Agung Haryadi dan Ibu Anggi Kurnianya Sirizal, lahir di Palembang 13 Desember 2011, cita-cita dokter. Zahratus Sa'idah Al-Mumtazah, hafal juz 30, putri dari almarhum Bapak Agung Wijaya dan Ibu Eti Suparti, lahir di Palembang 27 Januari 2012, cita-cita dokter hafiz Al-Quran. Kalisa Aura Fadila, hafal juz 29, putri dari Bapak Ahmad Mailadi dan Ibu Siti Mutahara, lahir di Palembang 10 Oktober 2011, cita-cita dokter. Salziana Purnama, hafal juz 29, putri dari Bapak Adi Purnama dan Ibu Rostika Dewi, lahir di Bandar Lampung 4 Desember 2011, cita-cita dokter spesialis kandungan. Fatima Az-Zahra Al-Hadi, hafal juz 30, putri dari Bapak Dinar Hadi SK dan Ibu Aan Andriani SK, lahir di Palembang 10 Januari 2012, cita-cita dokter.
Naurah Alika Ayunda, hafal juz 30, putri dari Bapak David Sormin dan almarhumah Ibu Iwan Tirta Ainuni, lahir di Palembang 10 April 2013, cita-cita menjadi ustazah. Khairun Nisa Ramadhani, hafal juz 28 dan 29, putri dari Bapak Taufik Rahman dan Ibu Nur Rahmi, lahir di Palembang 21 Juli 2012, cita-cita dokter. Dakira Fajriya Humayro, hafal juz 30, putri dari Bapak Netral Hosi Putra dan Ibu Eka Indah Purnamasari, lahir di Palembang 17 Januari 2014, cita-cita hafizah dan dokter. Azra Zafira Utama, hafal juz 30, putri dari Bapak Jaya Putra Utama dan Ibu Yunelia Anandita Zahroza, lahir di Palembang 29 September 2014, cita-cita menjadi ustazah. Sabrina Alma Faiza, hafal juz 30, putri dari Bapak Yoga Adriansyah dan Ibu Vera Yunita Rodiati, lahir di Palembang 3 Oktober 2013, cita-cita guru. Syahira Nashwa, hafal juz 30, putri dari Bapak Sugianto dan Ibu Nardiana, lahir Palembang 12 Juni 2013, cita-cita poluan. Hanifah Al-Mahira, hafal juz 30, putri dari Bapak Hendra Budiman dan Ibu Luki Yunita Syahman, lahir di Palembang 20 Agustus 2013, cita-cita dokter. Samaira Ziva Azmi Nadira, hafal juz 30, putri dari Bapak Sabar Sumoyo SP dan Ibu Dr. Gigi Selidiana Faramita, lahir di Palembang 14 Oktober 2013, cita-cita presiden. Dina Kamila Izrati, hafal juz 30, putri dari Bapak Dewi Suhanda dan Ibu Dewi Kurniasi, lahir di Palembang 29 September 2012, cita-cita guru. Safanah Ratifah Ramadhani, hafal juz 30, putri dari Bapak Mulyadi SP dan Ibu Liniati Tisma STMM, lahir di Palembang 27 Juli 2013, cita-cita dokter. Alsiza Kaisa, hafal juz 30, putri dari Bapak Eliza Mulhadi dan Ibu Cindy Lijayanti, lahir di Palembang 14 Juli 2010, cita-cita hafizah dan penulis. Latifah Notarisa Putri, hafal juz 28, putri dari Bapak Kaini Tino SH dan Ibu Ihwana Nangasari SP SH MPR, lahir di Palembang 7 Oktober 2010, cita-cita hafizah Al-Quran dan notaris. Zalfa Zahira Asyahri, hafal juz 1, putri dari Bapak David Syahri dan Ibu Herlinda, lahir di Palembang 24 Januari 2010, cita-cita syekh penghafal Quran. Jepin Sipa Minetiori, hafal juz 30, putri dari Bapak Gimi Dena Sutian MP dan Ibu Anai Yudieta SP, lahir di Palembang 14 Juli 2010, cita-cita YouTuber. Nafiah Umaymah, hafal juz 30, putri dari Bapak Ihsan dan Ibu Yuliati Usman, lahir di Palembang 30 Januari 2013, cita-cita guru matematika. Naila Syifa Fawwaza, hafal juz 28, putri dari Bapak Kaini Tino SH dan Ibu Ihwana Nandasari SP SH MPR, lahir di Pagar Alam 27 Desember 2011, cita-cita dokter. Nabila Zainatul Mila, hafal juz 28, putri dari Bapak Haji Sumarmin dan Ibu Haja Asyeni Miftahul Jannah, lahir di Palembang 25 Agustus 2012, cita-cita profesor dan punya pesantren sendiri. Kaisa Akila Alicia, hafal juz 30, putri dari Bapak Netral Hosi Putra dan Ibu Eka Indah Purnamasari, lahir di Palembang 21 Desember 2012, cita-cita hafizah Al-Quran dan dokter. Aisyah Humairah Hafizah, hafal juz 30, putri dari Bapak Ihsan dan Ibu Tri Riwanuna, lahir di Palembang 22 Maret 2013, cita-cita profesor. Hasya Bilkisti Mukti, hafal juz 30, putri dari Bapak Ilwan Mukti dan Ibu Dian Saridewi, lahir di Palembang 18 September 2012, cita-cita pengusaha yang hafizah. Nakiatun Nada, hafal juz 30, putri dari Bapak Puja Kesuma dan Ibu Mardiah Lestari, lahir di Palembang 2 April 2013,
cita-cita hafiz Al-Quran dan dokter. Alwi Askana Ratifa, hafal juz 30, putri dari Bapak Ahmad Jamris dan Ibu Umi Kalsum, lahir di Palembang 8 November 2012, cita-cita pengusaha. Raisa Anindya Negima, hafal juz 30, putri dari Bapak Iman Budi Setiawan dan Ibu Ega Wati Ike Rosalina, lahir di Bandung 5 Februari 2012, cita-cita dokter. Putri dari Bapak Edwin Nafizar dan Ibu Atika, lahir di Palembang 20 Mei 2010, cita-cita dokter penyakit darah dan penghafal Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Yang terhormat Ustadz Zakiuddin SPDI, Wakil Kurikulum Keislaman Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Yang terhormat Ustadz Mukarrom MPDI, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Masya Allah, yang ada di teman-teman semua, sahabat-sahabat kita tadi tidak menyerah untuk menghafalkan Al-Quran. Dan mereka membuktikan jika kita bersungguh-sungguh untuk mencintai Allah dan Al-Quran, maka Allah akan menuntut kita untuk menggapai kesuksesan dunia dan akhirat. Seperti empat sahabat kita tadi, Jasabdan, Al-Zakina, dan Amira, yang telah berhasil menggapai cita-cita yang di bangku sekolah dasar. Salah satu dari mereka adalah Amin yang telah berhasil menjadi perusahaan untuk tetap menjaga nilai-nilai keislaman di dalam perusahaannya. Teman-teman semua, kemungkinan kamu tetap jadikan kalian kehidupan hidup ya, dan jangan pernah menyerah untuk menggapai kesuksesan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasama dan kerja keras kalian sehingga dalam membuat perusahaan ini dapat berkembang dengan sangat pesat. Saya tak bosan mengingatkan untuk menjalankan program yang ada di perusahaan ini seperti sholat 5 waktu dan menghafal Al-Quran. Dan jika tiba waktu sholat, kalian semua harus pergi ke masjid. Dan jika para kalian ada yang lupa Al-Quran, silakan menghadap ke saya. Saya beribu.
aku di depan ketiga sahabat aku. Sewaktu saya masih sekolah di sekolah dasar Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Kami punya tidak akan pernah mati, sekalipun langkah kami akan menjauh pergi. Percayalah, kelak kita akan rangkai sebuah kisah yang lebih indah dari ini. Guruku, doakan kami selalu agar jiwa kami senantiasa kokoh, agar hati kami senantiasa bersih, agar iman kami senantiasa terjaga untuk mengawali langkah kami menuju generasi putih. Terima kasih guruku untuk semua ilmu yang telah kau beri. Terima kasih untuk semua pelajaran hidup yang telah kau tanamkan.
kasih kepadamu wahai Ibu, atas semua pengabdianmu yang mendidik dan membidikku. Ucapkan terima kasih kepadamu wahai Ibu, atas semua pengabdianmu yang mendidik dan membidikku. Ku cinta untuk berjalan
Hadirin yang kami hormati, terimalah persembahan terakhir dari wisudawan wisudawati kelas 6 angkatan ke-15 tahun akademik 2021-2022. Beri tepuk tangan yang meriah kepada siswa-siswi kelas 6 menyanyikan lagu Oh Guruku dan Terima Kasih Guruku. ke pinggir kiri Bun, kalau mau rekam pinggir atau duduk. Pinggir kiri atau duduk. Kasihku
Bapak Ibu yang kami hormati, dipersilakan untuk naik ke atas panggung mendampingi Ananda apabila nama Ananda tertera dalam surat keputusan. Surat keputusan Kepala SD Islam Terpadu Al-Furqan Palembang tentang pemberian penghargaan siswa berprestasi dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa tahun pelajaran 2021-2022. Peraih penghargaan telah khatam tilawah Al-Quran atas nama Ananda Muhammad Yasanda Raihan kelas 6 Ibnu Sina. Ananda Muhammad Fadil Nur Wahid kelas 6 Ibnu Sina. Ananda Bima Sakti Widyatmo kelas 6 Ibnu Sina. Ananda Muhammad Atar Afaha Ilmi kelas 6 Ibnu Sina. Ananda Emira Halfa Akuya kelas 6 Ibnu Sina. Ananda Ahmad Yasdam Sohib Rahim kelas 6 Ibnu Khaldun. Ananda Zalfa Zahira Asyari kelas 6 Ibnu Khaldun. Ananda Alsiza Kaisa kelas 6 Ibnu Khaldun. Ananda Farah Raisa Jannah kelas 6 Ibnu Khaldun. Ananda Amira Iza Humaira kelas 6 Ibnu Khaldun. Ananda Nasya Aurali Korisha Putri kelas 6 Al-Farabi. Ananda Muhammad Fahmi Zahran kelas 6 Al-Farabi. Ananda Syifa An-Naimah kelas 6 Al-Khawarizmi. Ananda Azhara Iza Sakina kelas 6 Al-Khawarizmi. Ananda Muhammad Reza Maulana kelas 6 Al-Khawarizmi. Persilakan kepada yang terhormat Bapak Haji Julian Rashid didampingi oleh Ustadz Agus Suyatmono selaku Ketua Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan Palembang untuk memberikan penghargaan.
naik ke atas panggung untuk melakukan foto bersama. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Juli Rashid dan Ustadz Agus Priyono. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Juwita SLMSI selaku Kabid SG. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ketua Yayasan yang hadir di sini, yang kita hormati bersama Kepala Sekolah baik TK, SD, SMP, SMA yang sempat hadir di sini, Bapak Ibu Wali Murid, Komite Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, khususnya di SD Al-Bonbon ini. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat Bapak Ibu, karena saya ini menjalankan topoksi yang terakhir
melaksanakan perintah atasan. Artinya saya tidak dikasih tahu kalau saya bakal memberikan sambutan. Jadi saya ingat melaksanakan perintah atasan, siap gak siap, harus siap. Pada kesempatan ini saya tidak banyak yang bakal disampaikan. Yang pertama, saya menyimak apa yang disampaikan tadi oleh wali murid perwakilan dari SD Al-Azhar ini, yaitu mewakili wali murid kelas 6. Tadi beliau mengatakan, pada saat pandemi ini, 2 tahun kita dilanda, kami ikut juga, kami merasakan betapa susahnya mendidik anak-anak, karena kami pada saat pandemi diikutsertakan secara otomatis merasakan di samping memang anak didik kita langsung menjadi guru juga. Alhamdulillah ada juga hikmah dari apa yang telah terjadi di antara kita, yaitu pandemi COVID-19. Artinya wali murid bisa merasakan apa yang kami lakukan di sekolah-sekolah. Karena seperti Bapak Ibu ketahui, saya ini juga seorang guru. Merasakan bagaimana susah payahnya kami mendidik. Tapi kami tidak pernah menyerah. Merasakan itu adalah anak didik kami sendiri. Kadang kami marah di sekolah, kadang kami tegur. Karena kami merasa bagaimanapun ini adalah anak kami. Jika anak-anak kami tidak berhasil, kami merasakan sedih dan sakit hati. Begitu juga dengan sebaliknya. Apabila anak-anak didik kami ini berhasil, kami merasa bangga dan merasa tersanjung. Dan alhamdulillah saya dengar tadi betapa banyak siswa-siswi yang di Al-Qur'an ini yang sudah berhasil. Terakhir tadi saya dengar di sini ada kebetulan Ketua Literasi Sumatera Selatan. Saya lihat tadi dia sudah sarjana kedokteran. Artinya sebentar lagi dia akan menjadi dokter. Sebentar lagi, jangan-jangan siapa tahu besok lusa dia jadi dokter. Karena kalau dia sudah jadi sarjana kedokteran, saya yakin itu sudah ada sama dia dokter itu. Ini adalah salah satu untuk membantu anak-anak didik kita semua. Untuk wali-wali murid yang saya hormati, yang saya banggakan. Ayo Bapak Ibu, yang selama ini kita sibuk di luar mencari nafkah, bekerja, kadang kita tidak bisa membagi waktu untuk anak-anak kita semua. Dengan adanya pandemi, kita ingat, oh iya, ini kita petik hikmahnya. Artinya, kita butuh, di samping dia mengenyam pendidikan dari sekolah, dia butuh kita juga. Artinya tidak cukup hanya kita kasih kasih keuangan. Artinya dia juga butuh kasih sayang yang mendalam dari kita semua. Untuk anak-anak kami, terutama khusus di kelas 6 dan habis juga, selamat nak. Mudah-mudahan selama 6 tahun ini anak-anak didik sudah lenyam bagi pendidikan dan sudah mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan dengan bekal itu anak-anak bisa meneruskan ke jenjang berikutnya. Selamat sekali lagi untuk anak-anak kami semua. Saya juga merasakan saat ini saya juga menjadi wali murid. Saya merasakan dengan adanya pandemi saya juga ikut seperti itu. Benar dikatakan Ibu perwakilan tadi, yang tadinya kita tidak tahu yang namanya gaptek segala macam, tidak tahunya Zoom, tidak tahu PR segala macam. Alhamdulillah wali-wali murid sekarang ini sudah pinter, sudah canggih semua. Kadang dia menggunakan lebih pinter dari orang-orang yang punya pendidikan, apalagi kami di dinas pendidikan kalah Bu Bapak Ibu, kalah dengan wali-wali murid. Pinter semua sekarang wali murid sekarang. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini,
dengan adanya perpisahan dengan wisuda ini, anak-anak didik kita dapat melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya dengan baik, sehat. Begitu juga dengan wali-wali muridnya. Mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih kami mewakili dari Dinas Pendidikan Kota Palembang kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan komite juga yang sudah mendukung acara ini, sehingga saya lihat di sini acaranya luar biasa. Sekali lagi selamat kepada anak-anak sekalian. Titip ada salam dari Bapak Kepala Dinas, selamat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Mungkin di sini kan ada SMP yang langsung di sini, ada juga yang di negeri ini sudah mulai kemarin sudah penerimaan, silahkan saja. Sudah itu kalau yang di swasta bukan berarti kami membatasi penerimaan, memang swasta sudah duluan, yang negeri baru kami ratakan untuk yang SMP ya, SMP baru kemarin. Kalau untuk SD insya Allah itu di akhir bulan ini. Maka pada kesempatan ini silakan saja Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dikasih tahu dengan yang lain. Untuk SMP, kalau untuk negeri itu berakhir tanggal 4. Silakan Bapak Ibu kasih tahu ke keluarga yang lain. Kalau ada yang ya kebetulan Bapak Kepala Dinas juga hadir pada saat itu. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Julita. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung Ibu untuk memberikan penghargaan, ditemani oleh yang terhormat Bunda Insinyur Salama. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung untuk memberikan penghargaan. Juara tahfiz terbaik kelas 6 atas nama Ananda
tingkat nasional tahun 2021 dan bronze medal kompetisi Sains Indonesia posisi bidang matematika tingkat nasional tahun 2021. Ananda Muhammad Wafiq Fahmi. Prestasi juara 1 Olimpiade Entrepreneur bidang IPA tingkat Sumatera Selatan tahun 2022 dan juara harapan 1 Tryout Science tingkat nasional. Ananda Alsiza Tarihisa. Prestasi
Baik, terima kasih kepada Ustaz Zakirudin dan seluruh wakil manajemen SD. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Peraih penghargaan siswa prestasi kategori non-akademik utusan sekolah dan mengharumkan nama sekolah atas nama Ananda Farah Raisa Jana, prestasi juara 3 lomba non-akademik bidang membaca puisi tingkat nasional, juara 2 lomba bertutur siswa SDMI tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan juara 1 lomba bercerita tingkat SDMI sekota Palembang. Ananda Muhammad Fatir Rahman, prestasi medali perak kategori biologi kejuaraan taekwondo Sumatera Selatan Open 2022, medali perak kategori pomse kejuaraan taekwondo Sumsel Open 2022 dan juara 2 trial atlet taekwondo. Ananda Muhammad Yasadan Raihan, prestasi juara 1 nasyid kompetisi Oliver Star Competition 2019
kami undang ke atas panggung untuk sesi foto bersama. Bahasa Inggris, PAI, IPS, SBDP, IPA, Bahasa Arab
siswa-siswi meraih nilai terbaik USP.
Dipersilakan kepada orang tua dari wali siswa yang bersangkutan untuk dapat naik ke atas panggung mendampingi Ananda untuk sesi foto bersama. Sekali lagi kami panggil semua siswa yang bersangkutan untuk naik ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Dipersilakan kepada seluruh wali dari Ananda untuk naik ke atas panggung melakukan sesi foto bersama.
kepada Ustaz Agus Priyatmono dan Ustaz Zakiuddin. Dimohon untuk melakukan foto bersama. Terima kasih Ustaz Agus dan Ustaz Zakiuddin. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan kami ucapkan selamat kepada anak-anak siswa-siswi berprestasi tahun ajaran 2021-2022. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya prosesi wisuda. Undangan dipersilakan bersiap-siap. Wisudawan dipersilakan bersiap-siap. Yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqan Palembang, Ustaz Zakiuddin SPD, dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Yang terhormat Wakil Kurikulum Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqan Palembang, Bunda Mona Maulina SPD, dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Yang terhormat Wakil Kesiswaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqan Palembang, Ustaz Firmansyah SPD, dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Pengalungan gordon oleh Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqan Palembang, Ustaz Zakiuddin SPD. Pemberian piagam penghargaan oleh Wakil Kurikulum dan Wakil Kesiswaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqan Palembang, Bunda Mona Maulina SPD dan Ustaz Firmansyah SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi wisuda siswa kelas 6 SDIT Al-Furqan Palembang tahun ajaran 2021-2022 dimulai. Devandra Altaris Rasya lahir di Palembang 20 Oktober 2010, putra dari Bapak Rizky Yunanda dan Ibu Sarah Rizka, cita-cita dokter. Hanif Faisal Musafi lahir di Cilegon, Banten 22 Juli 2010, putra dari Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Sri Lestari, cita-cita pengusaha minyak. Muhammad Afan Akari lahir di Palembang 10 Agustus 2010, putra
putra dari Bapak Ida Mekali dan Ibu Yayani Sri Yidiwati, cita-cita polisi dan ujutan. Muhammad Akhtar Akil Fayeza, lahir di Palembang 9 Februari 2011. Putra dari Bapak Muhammad Amron dan Ibu Ari Winariasari, cita-cita pemain bola dan dokter. M. Fahmi Zahran, lahir di Palembang 6 Juni 2010. Putra dari Bapak Muhammad Jabai dan Ibu Rifa Hardati, cita-cita pengusaha. Muhammad Rafli, Palembang 18 Februari 2011. Putra dari Bapak Muhammad Fuandi dan Ibu Nidia Susanti, cita-cita polisi. Muhammad Zahid Aulia, lahir di Palembang 10 Juli 2010. Putra dari Bapak Ramzi Amin dan Ibu Rostika Dewi, cita-cita dokter. Zaki Rafi Masyur Kiarana, lahir di Jakarta 17 Desember 2010. Putra dari Bapak Rama Santosa dan Ibu Ani Kusuma Dewi, cita-cita dokter. Aulia Hana Anissa Suhenri, lahir di Palembang 20 April 2010. Putri dari Bapak Henry Herman dan Ibu Yuliana, cita-cita dokter gigi. Haifa Kordena Naufalandri, lahir di Palembang 15 Maret 2010. Putri dari Bapak M. Erwan Naufal dan Ibu Priska Antarini, cita-cita dokter. Inaya Sabila Rafa, lahir di Palembang 8 September 2010. Putri dari Bapak Bondan Sugiarto dan Ibu Umi Maraatun Tasya, cita-cita seks dan dokter anak. Karisa Rameza Alia, lahir di Palembang 26 Juli 2010. Putri dari Bapak Aan Akila dan Ibu Dimas Wahda Ruspayanti, cita-cita atlet. Nabindra Aska Mutiara, lahir di Palembang 12 Oktober 2010. Putri dari Bapak Anin Dito Susilo dan Ani Yuli Astuti, cita-cita guru. Najwa Raisa Pramono, Palembang 29 Maret 2010. Putri dari Bapak Eko Jati Pramono dan Ibu Neneng Yulia Stuti, cita-cita dokter. Nasya Aureli Parisa Putri, Palembang 22 September 2010. Putri dari Bapak Muhammad Al-Farisi dan Ibu Febi Maulina Lestari, cita-cita dokter. Konita Mazaya, Palembang 4 Januari 2011. Putri dari Bapak Zul Henry dan Ibu Intan Sari, cita-cita desainer. Winisa Akila Zafira, Palembang 22 April 2010. Putri dari Bapak Robi Yuliadi dan Ibu Yeni Uya, cita-cita dokter. Salsabila Adwa Ayuna, Palembang 9 April 2010. Putri dari Bapak Yulin Safar dan Ibu Mahdel Lena, cita-cita pilot. Syakira Safia Putri Dewantara, Palembang 6 Juni 2010. Putri dari Bapak Arstia Dewantara dan Ibu Pri Hertinova, cita-cita animator. Diana Kalisa, Palembang 1 Desember 2010. Putri dari Bapak Novi Wahyudi dan Ibu Erika Perdanasari, cita-cita dokter. Zahira Zalfa Alamsa, Palembang 14 September 2010. Putri dari Bapak Alamsa dan Ibu Yusuf Minar, cita-cita dokter. Zulfa Umayyah Marsha, Kayu Agung 23 Oktober 2009. Putri dari Bapak Ahmad Syarifudin dan Ibu Marlina, cita-cita animator. Abian Alfan Erin, lahir di Palembang 18 Juli 2010. Putra dari Bapak Robi Erin dan Ibu Feni Sitorita, cita-cita ahli IT. Dava Des
Februari dan Ibu Triana Agustin, cita-cita dokter. Raihan Nur Ilmi, lahir di Jakarta 11 September 2009, putra dari Bapak Dian Nur Cahyono dan Ibu Uci Elisa, cita-cita dokter. Adelia Rifani, lahir Palembang 2 Februari 2010. Zafia Hafiz Alfarisi, lahir di Palembang 26 Oktober 2010, putra dari Bapak Nugraha Putu dan Ibu Hayu Fadil Fiestika, cita-cita pilot, koki, programmer, dan YouTuber. Adelia Rifani, lahir di Palembang 2 Februari 2010, putri dari Bapak Fahmi dan Ibu, cita-cita Polwan. Aska Asafullah, lahir di Palembang. Anissa Karta Zafira, lahir di Palembang 19 Juni 2010, putri dari Bapak Mustafa dan Ibu Resi Yudhina, cita-cita penulis. Aska Asafullah, lahir di Palembang 17 Desember 2009, putri dari almarhum Bapak Ahmad Zayal Habib dan Ibu Yofi Rizwan, cita-cita notaris. Az-Zahra Iza Sakina, lahir di Palembang 25 November 2010, putri dari Bapak Fikri Irawan dan Ibu Rumaisa, cita-cita dokter dan hafizah. Dharma Alicia Kalista, lahir di Palembang 14 Mei 2010, putri dari Bapak Yusdana dan Ibu Marlina, cita-cita dokter. Farisa Klik Sofila, lahir di Palembang 28 November 2010, putri dari Bapak Susiani dan Ibu Wijayati Aprilia, cita-cita dokter. Fitria Sutia Karipatul Ukro, lahir di Palembang 17 Agustus 2010, putri dari Bapak Sudirman dan Ibu Hesti Marina, cita-cita dokter. Gasana Akila Putri, lahir di Palembang 5 Agustus 2010, putri dari Bapak Yosi Chandra dan Ibu Fatmawati, cita-cita dokter. Kaila Naura Afifa, lahir di Palembang 20 September 2010, putri dari Bapak Deus dan Ibu Desi Mai Emilia, cita-cita pegawai negeri. Khadijah Amira Diandra Devi, lahir di Palembang 12 Desember 2010, putri dari Bapak ITB Nyoman Gunendra PD dan Ibu Dian Saraswati, cita-cita animator dan author. Tiara Aluna Rafila, lahir di Palembang 18 Agustus 2010, putri dari Bapak Bibi dan Ibu Rianti, cita-cita dokter. Mas Ayu Alisa Faizeni, lahir di Palembang 6 Juli 2010, putri dari Bapak Mas Agus M. Mardian dan Ibu Siska Fitriani, cita-cita Polwan. Nadira Rizkia Putri, lahir di Palembang 14 Juni 2010, putri dari Bapak Hasan Basri dan Ibu Gita Anissa Putri, cita-cita dokter dan koki. Rafael Nadine Priyan, lahir di Palembang 4 Desember 2009, putri dari Bapak Andrianto dan Ibu Sika Fikri, cita-cita dokter. Syakira Ramadhani Putri, lahir di Palembang 25 Agustus 2010, putri dari Bapak Denny Setian dan Ibu Nabi Felicia, cita-cita dokter. Syifa Aini Naima, lahir di Palembang 17 Februari 2010, putri dari Bapak Mukarro dan Ibu Nisda Chandra Ningrum, cita-cita dokter anak. Baik, silakan Ustaz Firman untuk bertukar posisi dengan berbahagia. Terima kasih. Selanjutnya, Aidan Faru, Palembang 29 Juli 2010, putra dari Bapak Heri Prasetyo dan Ibu Sri Widarti, Widya Akmi, cita-cita pilot. Bima Sakti Widiatmo, lahir di Surabaya 1 Februari 2010, putra dari Bapak Anugrah
Tommy Widiatmo dan Ibu Erika Apriani, cita-cita dokter. Kevin Chandra, Palembang 4 Juni 2010, putra dari Bapak David Chandra dan Ibu Marisa Susilawati, cita-cita pengusaha. Tiagus Raihan Muzaki Alfaris, Palembang 5 Juli 2010, putra dari Bapak Ahmad 2010, putra dari Bapak Herli Setiawan dan Ibu Mariama, cita-cita polisi. M. Fadel Nur Wahid, Palembang 1 Januari 2010, putra dari Bapak Jumadi dan Ibu Gustiati, cita-cita tentara. Muhammad Afif Raditya, Palembang 27 Desember 2010, putra dari Bapak Agus Susilo dan Ibu Khairidua Mafia, cita-cita arsitek. M. Azri Maulana Pratama, Palembang 6 Mei 2010, putra dari Bapak Jauh Hari dan Ibu Rini, cita-cita pilot. Muhammad Ihsan Atala, Palembang 21 Januari 2010, putra dari Bapak Rahman dan cita-cita pilot. M. Yasar dan Raihan, Palembang 15 Maret 2010, putra dari Bapak Erwin dan Ibu Nurjana, cita-cita ustaz. Rauf Abdul Salam, Palembang 27 September 2010, putra dari Bapak Wastu Ma'rufin Salam dan Ibu Berta Irdiati, cita-cita chef. Rezi Ian Hanizan, Palembang 18 November 2010, putra dari Bapak Irdian dan Ibu Dian Permatasari, cita-cita pilot. Adelia Rifani, Palembang 2 Februari 2010, putri dari Bapak Fahmi dan Ibu Rukmini, cita-cita pengusaha. Adminda Rayana Wijaya, Lampung Timur 15 Juli 2010, putri dari Bapak Erik Wijaya dan Ibu Deventa Arianti Putri, cita-cita fotografer. Agni Griselda Violeta, Bengkulu 30 Juni 2010, putri dari Bapak Joko Lestari dan Ibu Wisdiatari, cita-cita dokter. Aisyah Khairiah Mumtaz, Palembang 3 Desember 2010, putri dari Bapak Fiandri Dwi Lezen dan Ibu Indra Kartika Sari, cita-cita dokter. Alisa Mufida Faiza, Palembang 29 Juni 2010, putri dari Bapak Yogi Siswanto dan Ibu Lucy Rosalina, cita-cita desainer. Bella Sahira, Palembang 24 Juli 2010, putri dari Bapak Sarif Hidayat dan Ibu Rosmala Dewi, cita-cita dokter. Kalista Mareta, lahir di Palembang 21 Maret 2010, putri dari Bapak Soki dan Ibu Yuliana, cita-cita dokter. Cianda Yusra Siti Aisyah, Palembang 15 Oktober 2010, putri dari Bapak Suyanto dan Ibu Halida Gusti Hanum Batubara, cita-cita dokter. Emira Helva Elmifa, Palembang 24 September 2010, putri dari Bapak Mahmud dan Ibu Evi Agustini, cita-cita dokter umum. Jacqueline Stefani Leviori, Palembang 14 Juli 2010, putri dari Bapak Jimmy Deslida Wansa dan Ibu Ane Yulita, cita-cita YouTuber dan komikus. Jihan Atia Azahra, Palembang 23 Juli 2010, putri dari Bapak Hazri Meiwan dan Ibu Indah Kumalasari, cita-cita pelukis. Kaila Siva Ratu Rahmaning Tias, Palembang 3 Agustus 2010, putri dari Bapak Valian Rahab dan Ibu Puspita Rini, cita-cita dokter. Latifah Notarisa Putri, Palembang 7 Oktober 2010, putri dari Bapak Priyat Pritno dan Ibu Ikhwana Nandisari, cita-cita pengusaha. Natasha Siva Khalisa, Palembang 5 Februari 2010, putri dari Bapak Sofian Iskandar dan Ibu Nimas Karmila, cita-cita dokter. Sahira Ulfa, Palembang 29 Oktober 2010, putri dari Bapak Asror dan Ibu Oki Kurnianingsi, cita-cita dokter. Safa Naura, Palembang 22 Februari 2010, putri dari Bapak M. Arif Budi Mulyawan dan Ibu Aitina Novi Patri,
cita-cita dokter. Nabila Syifa Humaira, Palembang 11 April 2010, putri dari Bapak Syahna dan Ibu Renda Wayanti, cita-cita guru dan pesilat. Nawel Syarifah Yunar, Palembang 21 Maret 2010, putri dari Bapak Andri Hidayat dan Ibu Dinita Khairunisa, cita-cita dokter anak. Oktalita Zahira, Palembang 13 Oktober 2010, putri dari Bapak Opak Hendro dan Ibu Nadia Feni Nabra, cita-cita dokter. Syakila Fikhaza, Palembang 9 April 2010, putri dari Bapak Prendra A dan Ibu Ade Irma Suryani, cita-cita dokter. Tasmira Safira Andriani, Palembang 3 Maret 2010, putri dari Bapak Syamsul Bahri dan Ibu Evi Rahmawati, cita-cita dokter. Salma Zahira Asyamri, Palembang 24 Januari 2010, putri dari Bapak David Syahri dan Ibu Herlita, cita-cita chef. Safira Putri Raisa, Palembang 5 September 2010, putri dari Bapak Agung Santoso dan Ibu Aryan, cita-cita dokter. Baik, terima kasih. Demikianlah prosesi wisuda siswa kelas 6 SD Al Furqan Palembang tahun ajaran 2021-2022. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zakiuddin SPD selaku Kepala Sekolah, Ustaz Firman Sasa Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan dan Bunda Mona Maulini. Kami ucapkan terima kasih. Demikian. Salam. Ladies and gentlemen, now I'll listen to the speech from the representative, our graduates today, Alsiza Kaisa, the 6th grade student of Al Furqan Integrated and Islamic Elementary School. Time is yours. Selanjutnya, hadirin marilah kita dengarkan sambutan serta kesan dan pesan perwakilan dari wisudawan kita hari ini. Kepada Alsiza Kaisa, siswa kelas 6 SDT Al Furqan. Kepada Alsiza Kaisa, kami persilahkan. Rumah tetangga ada pohon pepaya, sudah matang tetapi belum jatuh-jatuh. Mohon dijawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul kembali dengan keadaan sehat walafiat di hari yang berbahagia ini. Salawat beserta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Al Furqan Ustadz Zakiuddin serta Ustadz dan Bunda sebagai pahlawan tanpa tanda jasa bagi siswa-siswi SDIT Al Furqan, para orang tua wisudawan wisudawati kelas 6 dan tahfiz Quran yang selalu menyemangati kami untuk terus belajar, dan tak lupa murajaat hafalan, dan tak lupa teman-teman wisudawan wisudawati kelas 6 yang hebat.
Pada kesempatan ini, izinkanlah saya, Alsiza Kaisa dari kelas 6 Ibnu Khaldun, mewakili teman-teman kelas 6 untuk berpidato di kelulusan siswa-siswi SDIP Al-Furqan tahun ajaran 2021-2022. Pertama kali menginjakkan kaki di SDIP Al-Furqan kelas 1, waktu yang membahagiakan karena akan memiliki teman-teman yang baru, guru-guru yang baru, dan suasana sekolah yang baru. Semua kenangan indah di kelas 1 sungguh tak terlupakan. 4 tahun menjalani sekolah normal dan kurang lebih 2 tahun menjalani sekolah daring dengan berjuta cerita menjadi pejuang daring. Akhirnya, tibalah saat kami semua menjadi wisudawan wisudawati di atas panggung kelulusan ini. Di balik cerita tangis dan tawa selama 6 tahun ini, yang pasti kami bangga menjadi siswa-siswi terbaik di sekolah para juara ini. Torehan prestasi siswa-siswi hasil pembinaan dari guru-guru membuat kami semakin berkarakter dan percaya diri dengan dibekali adab yang baik. Saya mewakili teman-teman dari kelas 6 mengucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Bunda yang sudah mengajari kami selama 6 tahun ini. Terima kasih untuk senyumannya, tawanya, canda guraunya, dan didikan disiplinnya yang selamanya akan menjadi amal jariah untuk Ustadz dan Bunda para pahlawan tanpa tanda jasa kami. Kami juga ingin meminta maaf jika selama ini kami memiliki salah kata maupun perbuatan. Semoga Ustadz dan Bunda sekalian sukses dalam hari, selalu diberikan kesehatan, dan semoga Allah membalas kebaikan dan lelahnya Ustadz dan Bunda ketika mengajarkan kami. Untuk teman-teman semua, selamat atas kelulusannya. Semoga persahabatan kita terus terjalin. Sampai jumpa di lain waktu. Dan terutama untuk keluarga kami yang selalu mendukung kami dan menyemangati kami di saat apapun, selalu mendoakan untuk keberhasilan kami. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Jazakumullah khairan katsiran. Demikianlah pidato saya kali ini. Mohon maaf atas kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Eselasi ditambah bisa, coba kasih beberapa bulan. Terima kasih untuk para pahlawan tanpa tanda jasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لإغلاق السلسلة من البرامج اليوم دعونا مع قراءة الدعاء التي سيقود أستاذ عبدul Hadi فعليه فليتفضل مشكورا. Untuk menutup rangkaian acara pada hari ini, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Hadi SPDI. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, para wisudawan, wisudawati, dan hadirin hadirat yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berdoa, mari kita sama-sama tundukkan hati kita, angkat kedua tangan kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin,
حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا ربنا يا رب العالمين اللهم افتح لنا باب الخير وباب البركة وباب النعمة وباب الرزق وباب القوة والصحة والسلامة والعافية وباب الجنة Ya Allah ya Rabb, pada hari yang berbahagia ini, yang berkah ini, yang penuh dengan rahmat ini, kami keluarga besar SDIT Al-Furqan Palembang dan tamu undangan mengadakan acara wisuda anak didik kami dan para penghafal Al-Quran. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah ilmu bagi anak-anak didik kami berkah, bermanfaat bagi dirinya dan orang banyak, wabil khusus bagi agama kami dan negeri kami. Allahumma ja'al abna'ana, ya Allah jadikanlah anak-anak didik kami minas solihin was solihat, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, wa min muqimas solati, dan mendirikan salat, wa min huffazil Quran, dan para penghafal Al-Quran. Allahumma ya mukallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati kami, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, teguhkanlah hati kami dalam agamamu dan dalam ketaatan padamu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The graduation ceremony has run well. We, as the master of ceremony, ask forgiveness for all mistakes. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara yang telah berjalan dengan lancar. Mari kita tutup acara dengan melafazkan hamdalah. Kami di sini sebagai pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Fadilatul kiram sayyidati wa sadati, hayana qadim hadzal baramij bi qiraatil hamdalah. Qabla naqdim hadzal baramij nadhur abu minkum illa ala qulil khotoya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu lagi di lain hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara prosesi wisuda kelas 6 dan tahfiz Quran. Mohon
Mohon maaf, kami mengatur santap siang kita pada hari ini. Untuk meja 1, agar lebih disiplin, lebih terkoordinir, yaitu untuk kelas Holdun dan Al-Khawarizmi. Berarti siswa dan wali siswa kelas Holdun dan Al-Khawarizmi silakan menuju ke meja 1. Untuk meja 2, meja 1 tepat di depan kami posisinya. Mohon maaf Bapak Ibu. Untuk meja 2 itu kelas Ibnu Sina dan Al-Farabi di samping meja 1. Dan untuk wali siswa tahfiz atau wisuda tahfiz itu di meja 3, itu di sebelah kiri kami. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin menuju ke meja santap siang, kami persilakan. Bagi anak-anak, Ustaz harapkan untuk foto kenangan terlebih dahulu. Yang pertama silakan diatur bersiap-siap. Wisudawan wisudawati tahfiz Quran dan para dewan guru tahfiz Quran. Kami persilakan dewan guru tahfiz Quran, siswa. Dan informasi juga kepada VIP, silakan tamu VIP untuk menuju ke restoran. Didampingi oleh Ustaz Zakiuddin selaku Bapak Kepala Sekolah, Ustaz Agus Priatmono, dan Kepala Unit tim lain untuk menuju ke restoran. Yang bersilakan. Oke. Setelah ini bersiap-siap, nanti kita akan foto per kelas. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, untuk anak-anak izinkan nanti makannya bersama mereka, menghabiskan waktu bercengkrama bersama anak-anak, menikmati santap siang pada hari ini, ngobrol santai. Ya, nanti mereka akan foto per kelas terlebih dahulu. Kami persilakan Bapak Ibu duluan untuk santap siang, untuk anak-anak nanti akan menyusul. Terima kasih. Untuk background menyesuaikan Ustaz Reki, betul Ustaz Eko dan Ustaz Riza. Terima kasih. Silakan guru tahfiz untuk mengatur yang mana lebih rapinya. Tadi sempat stop. Kepada anak-anak boleh teman-temannya boleh foto-foto sama Ustaz dan bundanya berdua, bertiga, berempat. Kami persilakan menghabiskan waktu pada siang hari ini dengan berbahagia semuanya. Untuk anak-anak nanti topinya dipakai ya. Silakan nanti berfoto topinya dipakai. Silakan. Setiap menit diiringi canda dan tawa. Ini waktunya telah memisahkan kita. Semoga silaturahmi. Silakan selempangnya dipakai agar lebih rapi dan seragam. Yakinlah ini bukanlah sebuah akhir. Ini sedikit pesan dari Bapak Kepala Sekolah untuk Ananda semua. Selamat berjuang untuk anak-anak. Doa Ustaz dan Bunda selalu mengiring kalian. Sekali lagi kami panggil tim tahfiz atau guru tahfiz SD Al-Quran Palembang untuk bisa mengabadikan kebahagiaan pada hari ini di wisudanya anak-anak tahfiz Quran, untuk bersama-sama berfoto dengan anak-anak.
Sekali lagi kami mengucapkan juga terima kasih kepada Ustadz dan Bunda yang telah merencanakan kegiatan ini sehingga alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Firmansyah SWD selaku ketua pelaksana dalam kegiatan wisuda ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dan nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak-anak kelas 6 yang diwisuda, kami persilakan juga untuk berfoto. Bersiap-siap masuk kami berfoto. Diawali sebentar lagi yaitu kelas Al-Farabi. Kelas Al-Farabi bersiap-siap. Wali kelasnya. Oke. Senyum. 1, 2, 3. Cabe senyum. Senyum. Silakan. Oke. Senyum. Fokus. Gaya bebas. Oke, terima kasih. Siswa tapi sana Ustadz yang hebat, luar biasa ini. Video belum? Oh, belum video tak? Video belum tak? Video belum. Silakan anak-anak tafis, tampil di atas panggung. Anak-anak tafis silakan tampil lagi untuk ambil video. Sekali lagi. Silakan yang rapi. Silakan anak-anak YouTube ya, ini kan YouTube. Mudanya kami silakan sebagai. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan wisuda Tafis, wisuda kelas 6 dan wisuda Tafis SDC Al-Furqan Palembang. Terima kasih. Jangan lupa di share, like, subscribe. Oke anak-anak. Oke. Ustadz dan Bunda mohon bersabar terlebih dahulu. Kita akan mengadakan santap siang setelah para Oke, Wafik. Subhanallah. Selamat Wafik ya. Terima kasih. Wafik. Silakan wali kelas yang ingin mengalami kebahagiaan pada hari ini untuk membantu Ananda yang sedang lagi makan apa lagi ngomong. Silakan. Oke, terima kasih. Kita habis. Selanjutnya Anam Al-Farabi. Kami persilakan Anam Al-Farabi didampingi oleh Bunda Lilia Sari dan Bunda Fitri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel SDC Al-Furqan Palembang. Assalamualaikum.